Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mianur Fajila, saya dari angkatan 2016. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Dampak Respon Turki tentang Konflik Uighur terhadap Hubungan Bilateral dengan Tiongkok. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang yang pertama, Turki dan Tiongkok mengalami masa kedekatan ketika Perang Dunia II. Yang kedua, pada tahun 1971, Turki dan Tiongkok resmi menandatangani hubungan diplomatik. Yang ketiga, tindakan genosida yang dilakukan pemerintah Tiongkok yang mana ingin memusnahkan etnis Uighur termasuk ke dalam salah satu bentuk pelanggaran HAM. Yang keempat, etnis Uighur merasa tersisih dengan kedatangan etnis Han yang lebih didukung oleh pemerintah Tiongkok. Yang kelima, diskriminasi, kesenjangan sosial ekonomi, pendidikan, budaya, bahkan melakukan pengetatan beragama. Etnis minoritas dipaksa mengadopsi budaya dan bahasa etnis Han agar mendapat pengakuan dari pemerintah Tiongkok. Yang keenam, etnis Uighur diminta menandatangani surat pertanggungjawaban yang mana tidak boleh melakukan kegiatan agama Islam. Jika menolak akan diancam kehilangan pekerjaan. Yang ketujuh, salah satu alasan Turki ingin membantu Muslim Uighur yang berkonflik dengan Tiongkok karena Turki memiliki rasa primordialisme atas dasar kesamaan etnis, sejarah, budaya, dan agama. Yang kedelapan, Turki memiliki kepentingan hubungan bilateral dalam membantu Muslim Uighur yang berkonflik dengan Tiongkok. Rumusan masalah, dampak respon Turki tentang konflik Uighur terhadap hubungan bilateralnya dengan Tiongkok. Pertanyaan penelitian, apa kepentingan Turki dalam membantu Muslim Uighur yang berkonflik dengan Tiongkok? Kerangka konseptual yang pertama, hubungan bilateral. Faktor pendorong hubungan bilateral itu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, yang meningkatkan perekonomian negara, meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat hubungan persahabatan dengan negara lain. Yang kedua, kepentingan nasional, kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan media, dan kepentingan ideologi. Pilihan rasionalnya sendiri yaitu untuk mengetahui alasan kepentingan Turki dalam membantu Muslim Uighur yang berkonflik dengan Tiongkok, yaitu dalam hal kondisi global Turki telah didorong untuk memikirkan hubungannya dengan Tiongkok oleh pengaruh Tiongkok yang berkembang sebagai kekuatan ekonomi global dan melemahnya ekonomi negara-negara Eropa. Turki telah mendapat manfaat secara ekonomi dari kemitraan strategis Tiongkok dalam beberapa hal seperti perdagangan, pembangunan proyek kereta api yang penting bagi Turki, pengembangan jalur sutra modern untuk mempercepat perjalanan antara Asia dan Eropa, pembangunan reaktor nuklir yang dibutuhkan Turki dan bergabung dengan SCO. Yang keduanya akan meningkatkan hubungan Turki dengan negara-negara Asia Tengah yang kaya energi untuk memenuhi kebutuhan energi. Pada bab 2, saya membahas konflik Uighur di Tiongkok. Yang pertama, sejarah etnis Uighur. Yang kedua, etnis Uighur di dalam Tiongkok. Yang ketiga, faktor penyebab konflik Uighur. Faktor penyebab konflik Uighur itu terbagi dua, yaitu kesenjangan ekonomi dan kesenjangan etnis. Pada bab 3, respon Turki terhadap konflik Uighur. Yang pertama, hubungan Turki dan Uighur. Yang kedua, keterlibatan Turki dalam merespon konflik Uighur. Yang ketiga, respon Tiongkok terhadap keterlibatan Turki di Uighur. Respon Tiongkok terhadap keterlibatan Turki di Uighur terbagi tiga, yaitu respon Tiongkok tentang tuduhan Turki. Yang kedua, klarifikasi dari Tiongkok. Yang ketiga, respon Tiongkok terhadap Turki. Pada bab 4, saya membahas hubungan bilateral antara Turki dengan Tiongkok pasca respon konflik Uighur. Yang pertama, dampak hubungan bilateral Turki dengan Tiongkok. Kunjungan pertama Menteri Recep Tayyip Erdogan pada tahun 2003 yang berfungsi sebagai batu loncatan untuk kerjasama yang lebih besar antara Turki dan Tiongkok. Tiongkok mengapresiasi tanggapan pemerintah Turki dalam menghormati One Policy Tiongkok, reunifikasi Tiongkok, dan niat baik Tiongkok dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah. Tiongkok dan Turki memiliki kepentingan bersama yang luas dan memiliki pandangan yang sama tentang sejumlah masalah regional dan internasional yang krusial. Sahir menyatakan bahwa mengingat peningkatan hubungan komersial bilateral, Turki siap bekerja sama dengan Tiongkok agar memajukan pembentukan keselarasan antara kedua negara tersebut, serta mengantisipasi lebih banyak bisnis Tiongkok yang berinvestasi di sana. Namun semua ini berubah pada saat Turki merespon konflik Uighur, terlebih pada saat Erdogan mengeluarkan pernyataan pembunuhan genosida. Hubungan antara Turki serta Tiongkok berpotensi mempengaruhi hubungan Turki dengan UE, NATO, dan AS secara lebih luas, terutama karena Turki dapat menggunakan hubungannya dengan Tiongkok sebagai penyeimbang dalam apa yang telah menjadi kebijakan luar negeri yang semakin transaksional dengan aliansi tradisionalnya. Yang kedua, penyelesaian konflik Uighur antara Turki dan Tiongkok. Secara umum, ada keengganan bahkan untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa
Masalah yang dihadapi oleh Xinjiang bersifat internal dan telah berkembang selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Dan bahwa situasi yang mengerikan dari orang-orang Uighur di Xinjiang yang menjadi akar dari konflik tersebut. Kebijakan yang menangani kekerasan struktural, pelanggaran hak asasi manusia, dan perampasan kebutuhan manusia mengurangi kemungkinan kerusuhan dan konflik. Jika konflik yang disebabkan oleh kebutuhan akan keamanan identitas dan budaya didefinisikan sebagai konflik yang bersumber dari agresivitas atau bahkan terorisme. Penyelesaian yang efektif tidak mungkin dilakukan dan konflik akan meningkat dan berlarut-larut. Yang ketiga, kepentingan ekonomi dan politik domestik Turki dengan Tiongkok. Partai-partai oposisi mendukung hubungan ekonomi yang lebih baik dengan Tiongkok, tetapi keberatan dengan isu-isu politik, terutama hak asasi manusia dan sipil Uighur. Partai Baik Turki menerbitkan sebuah laporan pada Desember 2021 tentang pelanggaran hak asasi manusia di Suad 21. Ia juga mendesak parlemen Turki untuk mengakui genosida Uighur. Partai Masa Depan telah mengadakan beberapa acara publik untuk menonjolkan suara Uighur. Kunjungan Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao ke Turki tahun 2010, Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao juga memberikan jaminan kepada pengusaha Turki. Diberitahu oleh pejabat Tiongkok telah berjanji untuk meningkatkan perdagangan bilateral dalam 5 tahun dan didedikasikan untuk mempromosikan hubungan ekonomi dan bisnis yang lebih dekat dengan Turki. Jika Turki merangkul Tiongkok, hal itu dapat melepaskan pengaruh apapun yang dimiliki UE, NATO, dan AS terhadap Turki dalam keterlibatan hak asasi manusia, hak minoritas, dan menghentikan kebangkitan politik otoriter di Turki dan kawasan Timur Tengah yang lebih luas. Yang terakhir, pilihan nasional Turki dalam hubungan bilateral dengan Tiongkok pasca respon konflik Uighur. Telah diketahui bahwa Turki memiliki kepentingan ekonomi dan politik domestik terhadap Tiongkok. Hal ini sebenarnya didasari atas pilihan nasional yang Turki lakukan atas beberapa sebab. Hubungan Turki-Tiongkok telah berlangsung ribuan tahun, tetapi seperti disebutkan di atas, hubungan tersebut secara resmi didirikan pada tahun 1971, ketika Tiongkok menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Karena masalah perlakuan buruk terhadap minoritas Muslim oleh negara Tiongkok, hubungan diplomatik dan ekonomi antara kedua negara dihentikan pada tahun 1999 hingga 2000. Pembangunan kembali hubungan secara bertahap sejak tahun 2000 telah menghasilkan pembentukan kemitraan strategis antara Turki dan Tiongkok dalam hal ekonomi dan budaya. Di kedua negara, tahun 2012 dan 2013 diperingati sebagai tahun Turki dan Tiongkok. Terobosan dalam hubungan ini disebabkan oleh Belt and Road Initiative yang memperluas kerjasama ekonomi juga militer sebagai bagian dari kemitraan strategis yang lebih berkembang. Perdagangan antara Tiongkok dan Turki mencapai 21,08 miliar dolar pada tahun 2019. Sebagian besar condong menguntungkan Beijing. Ekspor Tiongkok ke Turki berjumlah 18,49 miliar dolar, sementara ekspor Turki ke Tiongkok hanya 2,58 miliar dolar. Kondisi ekonomi Turki yang genting perlu melihat peningkatan infrastruktur dan kapasitas teknologi negara. Turki ingin mendapatkan keuntungan dari kebijakan multilateral dengan Amerika dan Eropa, serta dengan Tiongkok dan Rusia. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Temuan penelitian ini yaitu kerjasama Turki dan Tiongkok pasca reaksi terhadap konflik Uighur menyajikan beberapa fakta yang dapat diikat, yaitu salah satunya adalah faktor yang menyebabkan timbulnya konflik Uighur di Tiongkok, yaitu peperangan etnis antara etnis Muslim Uighur dan etnis Han Tiongkok. Dengan demikian, pemerintah Tiongkok pada tahun 2018 membuat sebuah camp konsentrasi yang diberi nama Camp Pendidikan Kembali yang dibangun untuk masyarakat Muslim Uighur agar dapat terhindar dari pemahaman ekstremis yang menjadikan orang tersebut sebagai seorang teroris. Dari itu, kehidupan minoritas Muslim Uighur di Tiongkok mengalami banyak diskriminasi, kejahatan, pemerkosaan, siksaan, penganiayaan, hingga pembunuhan terhadap kaum minoritas Muslim Uighur. Kesulitan yang dirasakan warga yang beretnis Uighur juga berdampak pada ekonomi mereka. Pada saat Turki merespon konflik Uighur, terlebih pada saat Erdogan mengeluarkan pernyataan pembunuhan genosida, hubungan Cina-Turki sedang tegang sebagai akibat dari reaksi marah Turki terhadap etnis Uighur. Sebelum akhirnya mengangkat topik ini ke dalam agenda DKPBB, pemerintah Turki tampaknya marah dengan diskriminasi dan ketidaksetaraan. Oleh sebab itu, hal ini menandakan naiknya tensi di antara kedua negara. Di luar pentingnya masalah Uighur, baik Tiongkok maupun Turki memiliki kepentingan dalam kerjasama keamanan.
Meskipun keanggotaan Turki di NATO mempersulit pengembangan kerjasama ini, selain itu kedua negara memiliki kepentingan yang sama dalam kerjasama ekonomi dan politik domestik. Kalangan bisnis Turki memandang Tiongkok secara positif. Untuk Tiongkok, ini melibatkan kebijakan yang lebih komprehensif dari inisiatif Jalan Sutra. Sementara Turki perlu meningkatkan investasi asing dan juga ingin memperbaiki meskipun hanya sedikit neraca perdagangannya yang negatif dengan Tiongkok, sehingga hal ini membawa Turki dan Tiongkok ke dalam beberapa perjanjian baru yang ditandai dengan banyaknya kunjungan antar dua petinggi negara. Hubungan Turki-Tiongkok menjadi hangat baru-baru ini karena hubungan ekonomi semakin kuat. Sejak 2016, kedua negara telah menandatangani 10 perjanjian bilateral. Ada sekitar 1.000 perusahaan Tiongkok yang berdagang di Turki. Presiden Erdogan yang awalnya begitu frontal membela Muslim Uighur perlahan mulai berubah. Ada alasan mengapa mantan pembela dan seluruh dunia Islam diam atas pelanggaran hak asasi manusia saat ini di wilayah tersebut. Erdogan telah mengasingkan seluruh Eropa dan membuat negaranya semakin bergantung pada uang Tiongkok. Yang terakhir yaitu saran. Skripsi ini menganalisis kerjasama Turki-Tiongkok pasca reaksi terhadap konflik Uighur. Sebagai kelanjutan dalam proses akademis, skripsi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan untuk penyelidikan selanjutnya ke dalam topik terkait. Skripsi ini juga merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk penelitian serupa selanjutnya agar dapat membahas lebih lanjut terkait kerjasama antara beberapa negara lainnya seperti antara Indonesia dan Tiongkok yang melibatkan konflik yang sama dan membahas dampaknya terhadap hubungan bilateral serta ekonomi dari dua negara. Sekian presentasi hasil penelitian skripsi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.